Hello guys, welcome to the English Words with Alpius, and today we were talking about adjectives, right? Are you ready? Okay, let's go. Oke baik, Eh, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Eh, di English Words kali ini kita akan belajar tentang adjectives atau kata-kata sifat. Adjectives atau kata-kata sifat. Jadi, apa itu kata sifat? Kenapa saya bilang adjectives atau kata-kata sifat? Karena di sini di akhir kata ada tambah s. Itu menandakan bahwa itu lebih dari satu kata. Jadi, dia dalam bentuk plural. Lebih dari satu kata. Kalau tidak pakai s, berarti tidak masuk di kategori singular. Jadi, singular dengan plural itu berbeda. Jadi, plural itu dia lebih dari satu. Jadi, di akhir kata itu ditambah dengan s, berarti dia kata-kata sifat. Jadi, kata-kata sifatnya dari berapa ribu kata sifat itu melihat dengan apa kondisi papan tulis yang ada. Saya ambil cuma beberapa saja di sini dari sekian juta kata sifat yang ada. Jadi saya ambil cuma sekitar ini saja. Jadi intinya kita harus memahami apa itu kata sifat. Kata sifat atau adjektif itu biasanya dia menerangkan atau menjelaskan atau juga mendeskripsikan tentang seseorang atau mungkin suatu benda. Dia menjelaskan tentang mungkin seseorang, setiap pribadi orang, atau mungkin dia menjelaskan tentang sesuatu benda yang ada di sekitar kita atau dimanapun. Jadi dia menjelaskan mengenai kualitas. Kualitas itu dia macam kayak suatu benda, macam kayak papan tulis. Papan tulis itu macam dia punya kualitasnya mungkin bagus atau kurang bagus. Dia bisa bertahan selama beberapa tahun atau beberapa hari, beberapa bulan. Dilihat dari begitu. Dan itu maksud daripada kualitas. Terus kuantitas itu dia dilihat dari jumlah barang yang ada. Kalau kuantitas. Jadi kualitas dengan kuantitas itu beda. Jadi dia mempelajari tentang itu. Terus ada ukuran daripada suatu benda atau mungkin ukuran dari seseorang, macam ukuran papan tulis atau whiteboard ini, size-nya itu berapa, terus volumenya berapa, terus jarak, macam jarak kayak macam suatu jalan, macam jarak dari tempat yang kita tinggal sampai macam jauh dari beberapa itu kan yang menentukan berapa meter, berapa kilometer, seperti begitu. Jadi adjektif di sini itu kata sifat. Jadi kata-kata yang mendescribe atau menjelaskan tentang ini, menjelaskan tentang seperti yang tadi saya bilang, tentang sesuatu benda atau mungkin seseorang, mungkin seseorang loh, setiap pribadi orang itu kita menjelaskan tentang mungkin perempuan ini cantik atau laki-laki ini ganteng, tampan, seperti begitu. Contohnya kayak begitu. Jadi untuk secara dalam kita mengenal satu persatu tanpa basi-basi, kita tanpa bicara banyak, kita langsung masuk pada topik pembahasan kita. Jadi itu sedikit penjelasan daripada adjektif. Semoga bisa teman-teman mengerti, dan untuk selanjutnya kita langsung melihat pada contoh-contoh kata sifat. Jadi di sini saya ada tulis beberapa contoh kata sifat. Sebenarnya kata sifat itu ada
punya satu topik besar yang sangat luas. Jadi dia itu sangat luas, sangat general sekali. Karena sifat dia tidak cuma tergantung pada kata-kata ini, tapi kalau kita melihat secara ke dalam, untuk kita menggali secara ke dalam, dia sangat luas sekali untuk adjektif, untuk kata-kata sifat. Ada kata-kata sifat untuk benda yang mempelajari tentang mungkin volumenya, bentuknya, jaraknya, seperti begitu banyak contoh. Tapi pembahasan kita kali ini kita lebih fokus pada vocabulary adjectives. Jadi kosakata daripada kata-kata sifat ini, vocabulary-nya. Jadi contohnya seperti ini. Yang pertama, awesome, yang artinya mengagumkan, The next, number second, is arrogant. What meaning of Indonesian? Indonesian meaning is sombong, arrogant. The people is arrogant. Seperti begitu. Orang ini sombong. Begitu. The next number is amusing. What is amusing? Amusing is menakjubkan atau mengherankan. Kita heran dari tanda yang satu ke tanda yang lain. Itu artinya begitu. Menakjub, kita takjub. Atau mungkin sederhananya itu supaya macam heran begitu. Heran atau kaget terhadap mungkin situasi yang tiba-tiba terjadi atau dan sejenis lainnya. Yang berikut, the next number is angry. Follow me. Angry. Angry is marah. The next number is broken. What is broken? Broken is rusak atau patah. She is broken heart. Dia perempuan patah hati. Next number 6 is clever. Yang artinya cerdas. They are clever students in our class. Mereka cerdas di kelas kami. Seperti begitu. Okay, are you right? Okay, next. Number 7 is busy. Number 7 is busy. Busy is what meaning Indonesian? The meaning of Indonesian is sibuk. Today I am busy. Artinya apa? Sibuk. The next number 8 is burst. What is burst? Burst is terbait. The meaning of Indonesian is terbait.
best. Best, the meaning of Indonesian is terbaik. The next number is bored. What is bored? The meaning of Indonesian? The meaning of Indonesian is bosan. Bosan. Bored. Bosan. Okay, alright? Okay. Next. Number 10. Now, number 10 is clean. 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 Number 10 is clean. Tulisannya celea, tapi kalau bacanya clean. Clean. Nah, tulisannya celea. 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 Jadi bacanya clean. Yang artinya bersih. Bersih. For example sentence. Our class is clean. Our classroom is clean. Our bathroom is clean. Seperti begitu. Jadi di ruangan kami di kelas bersih. Ruangan kami bersih, atau our classroom is very clean. Our classroom is very clean. Di ruangan kami sangat bersih. Seperti begitu. Itu contoh kalimat. The next number is 10. Number 11. Number 11 is call. Call. Tulisannya cal. Kalau bacanya call. Call. Yang artinya, the meaning of Indonesian is tenang. Calm. 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 Yang artinya tenang. Next. Number 12. Number 12 is crash. 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 I'm sorry. Crash. Crash. Tulisannya krasi. Krasi. Tulisannya krasi. Tulisannya krasi, tapi kalau dibaca bacaannya krasi. Krasi. Yang artinya gila. Gila. The people is crazy. The woman is crazy. The man is crazy. Her boy, her girl is crazy. Seperti itu. The next number something is delicious. 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 Tulisannya delicious. Tulisannya delicious. Kalau bacaannya delicious. 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 Yang artinya lezat. Lezat atau enak. Mungkin lezat terhadap suatu makanan, suatu hidangan makanan, lezat. Hey friend, your food is delicious. Hey friend, your rice is delicious. Hey John, your noodle is delicious. Seperti begitu. Hey John, sepertimu sangat enak. Seperti begitu. Yang artinya seperti begitu. Okay, are you right? Next.
The next number is difficult, 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 difficult. Tulisannya difficult, difficult. Kalau bacaannya difficult, difficult. What's meaning of Indonesian? The meaning of Indonesian is sulit atau susah. Sulit atau susah. Jadi difficult is sulit. The next number 5 thing. Number five thing is diligent. Diligent. Kalau tulisannya diligent. Diligent. Kalau dibaca diligent. 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 Yang artinya rajin. Rajin. My friend is diligent. My friend is diligent. Temanku rajin. Going to school every day. My friend diligent. Going to school every day. Seperti begitu. Temanku rajin pergi ke sekolah setiap hari. The next number is number 16 is famous. Famous. Tulisannya famous. Famous. Tulisannya famous. Ini. Kalau bacanya bagaimana? Kalau bacanya famous, 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 famous. Okay, are you right? Are you right? Yes. What's meaning of Indonesian? The meaning of Indonesian is terkenal. Terkenal. Famous is terkenal. Famous is terkenal. Okay, are you right? Understand? Right. The next number 17. Number 17 is generous. 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 Kalau tulisannya generous. Generous. Tulisannya generous. Tulisannya generous. Kalau bacanya bagaimana? Generous. 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 The meaning of Indonesian is dermawan. Dermawan. Generous is dermawan. Generous is dermawan. Ingat. Her father is generous. Her father is a generous man. Bapaknya adalah seorang dermawan. Bapaknya adalah seorang dermawan. The next is the last number. The last number is impolite. 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 Tulisannya impolite. Tulisannya impolite. Ini yang terakhir. Tulisannya impolite. Kalau dibacanya impolite. Impolite. The meaning of Indonesian is
Tidak sopan. I implied man to me. I'm very angry to you. Ya, seperti itu. You are implied man. I don't like you. Seperti begitu. Yo, alright, understand? Ya, I hope you understand. Jadi ini, implied itu tidak sopan. Jadi itu seperti begitu untuk topik pembahasan kita kali ini. Dan kita akan mungkin ulang lagi. Kita akan baca satu persatu dari awal sampai terakhir, nomor terakhir. Jadi kita ulang lagi ya. Tolong jangan skip filmnya, tonton sampai selesai biar tidak ketinggalan pengetahuan penting dalam adjektif ini, biar kita mengerti tentang apa itu adjektif. Jadi di sini what is adjective? Adjektif is kata-kata sifat. Karena di sini ditandai makanya kata-kata sifat di sini. Itu lebih dari satu, plural. Jadi maksud atau makna daripada adjektif itu dia menerangkan atau menjelaskan tentang sesuatu, dia menerangkan tentang sesuatu hal, atau mungkin dia menjelaskan tentang seseorang, atau dia menerangkan atau mendeskripsikan tentang suatu benda atau tentang orang yang berkaitan dengan mungkin kualitasnya. Kalau untuk benda, kualitasnya, kuantitasnya, dan juga manusia juga, kualitas manusianya. Terus apa? Ukurannya, volumenya, jaraknya berapa. Jadi dia di sini menjelaskan, adjektif itu menjelaskan vocabulary atau kosakata yang menjelaskan tentang ini, tentang seseorang atau mungkin pada suatu benda yang berkaitan dengan volume, ukuran, kualitas atau kuantitas, atau mungkin dengan yang hal lainnya seperti begitu. Jadi adjektif itu dia tidak terpisah dari vocabulary itu sendiri. Vocabulary itu sendiri atau kosakata. Gitu. Jadi kita once again kita baca ulang ya, memperhatikan. Follow me, ikuti saya. Saya baca duluan, baru Anda ikuti. Awesome. Artinya mengagumkan. Arrogant. Yang artinya sombong. Amusing. Yang artinya menakjubkan, mengherankan, dan lain-lain. Yang berikut nomor 4, angry. Yang artinya marah. Nomor 5, broken. Yang artinya rusak atau patah atau hancur. The next is clever. Artinya cerdas. Clever, cerdas. The next, number 7 is busy. Yang artinya sibuk. The next number is number 8 is best. Best is terbaik. Artinya terbaik.
The next number 9 is bored. Bored, yang artinya bosan. I'm bored here. Seperti itu. Bored, bosan. The next number 10 is clean. Clean. Clean, yang artinya bersih. Number 11 is calm. Calm. Calm, yang artinya tenang. Number 12 is crazy. Crazy. Crazy apa itu? Itu crazy. Crazy artinya gila. Gila. Orang gila atau apa begitu. The next is delicious. 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 Delicious artinya lezat atau enak. Delicious, lezat atau enak. The next number is difficult. 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 Difficult, yang artinya sulit atau susah. The next number is number 15 is diligent. Diligent. Diligent, yang artinya rajin. Rajin. Number 16 is famous. 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 Famous, yang artinya terkenal. Terkenal. Famous. Famous. He is famous. He is famous people. Or he is famous man. Ya, orang terkenal begitu. Famous. Terkenal. The next number 17 is generous. 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 Generous, yang artinya dermawan. Dermawan. Generous. The last number, impolite. Impolite. You impolite to me. You impolite to me. He is impolite to you. Them, to them. To, seperti begitu. Jadi impolite artinya tidak sopan. Impolite. Impolite, tidak sopan. Jadi seperti begitu. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan kepada para pemirsa, sahabat sekalian yang sedang menonton, adjektif itu sebenarnya luas seperti yang tadi awal saya sudah sampaikan. Tapi topik pembahasan kita kali ini kita lebih pada vocabulary adjektif atau kosakata daripada kata-kata sifat. Kita cuma pada kata sifat. Untuk penjelasan lebih lanjut atau lebih mendalamnya, kita akan jumpa lagi di next video. Jadi akhir kata dari saya ingin menyampaikan kepada para pemirsa sekalian bahwa saya mohon maaf apabila mungkin penyampaian saya kurang berkenan atau penyampaian saya agak sedikit membingungkan kepada sahabat sekalian, dan juga apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya jelaskan ini, semoga dapat bermanfaat kepada sahabat sekalian. Dan ini saya sampaikan lebih khusus kepada para pemula yang lagi baru-baru semangat untuk belajar tentang bahasa Inggris. Jadi khusus untuk para pemula. Terus yang sudah tahu juga mungkin saya mohon maaf kalau mungkin penjelasan saya atau penyampaian saya kurang berkenan di hati saudara sekalian. Jadi di sini saya memohon kepada saudara sekalian untuk dukungan dari kawan-kawan, untuk like,
komen, subscribe, dan share di setiap sosial media yang Anda gunakan. Terima kasih. Salam bahasa Inggris.